Perkenalkan, nama saya Benedict Aurelius dari 12 IPA. Pada tugas proyek video matematika wajib kali ini, saya akan membuat penyelesaian dari 6 buah soal. Untuk soal yang pertama, sebuah toko kelontong menjual buku, pensil, dan penghapus. Ketiganya dijual secara paket yang harganya ditentukan berdasarkan harga ecerannya masing-masing. Paket 1 yang harganya 13.000 berisi buku, pensil, dan penghapus masing-masing 1 buah. Untuk paket 2 berisi 3 buah buku, 2 pensil, dan sebuah penghapus yang harganya 32.000, serta ada paket 3 yang berisi 2 buah buku, sebuah pensil, dan 3 buah penghapus seharga 25.000. Nah, di sini ditanya, jika paket 4 yang berisi 5 buah buku, 3 buah pensil, dan 4 buah penghapus, maka harga paket tersebut adalah. Dari soal yang telah kita baca, maka kita bisa memperoleh ada 3 paket. Di sini paket 1, 2, dan 3 yang ada harganya masing-masing. Nah, step pertama yang harus kita lakukan adalah membuat fungsi persamaan. Karena tadi ada 3 paket yang kita udah tahu harganya dan jumlah dari setiap barang, maka kita bisa memperoleh 3 buah persamaan. Di sini saya memisalkan buku sebagai X, pensil sebagai Y, dan penghapus sebagai Z. Nah, untuk tahap selanjutnya kita harus melakukan proses eliminasi ataupun substitusi. Di sini saya melakukan proses eliminasi, yaitu eliminasi dari huruf Y dari paket 1 dan paket 3. Bisa dilihat di sini bahwa dari paket 1 dan paket 3 koefisien dari Y sudah sama. Maka ketika kita kurangkan, maka huruf Y ini sudah bisa hilang sehingga kita memperoleh persamaan yang kelima, yaitu X tambah 2Z sama dengan 12.000. Setelah kita mendapatkan satu buah persamaan, kita juga harus mengeliminasi huruf yang sama. Maka dari itu, saya juga mengeliminasi Y dari paket 1 dan paket 2. Namun di persamaan paket 1 dan paket 2 ini, koefisien dari Y ini belum sama. Maka dari itu kita perlu menyamakannya dengan mengkalikan 2 untuk paket yang pertama. Setelah kita kurangkan dan eliminasi dari huruf Y ini, kita bisa mendapatkan persamaan yang ke-6, yaitu X min Z sama dengan 6.000. Setelah mendapatkan persamaan 5 dan 6, sekarang kita bisa mencari nilai dari variabel yang lain. Di sini saya mengeliminasi huruf X. Karena kalau koefisiennya sudah sama, maka kita bisa mendapatkan nilai dari variabel Z, yaitu seharga 2.000. Kemudian, kita juga bisa mencari nilai variabel X, karena di sini ada X min Z sama dengan 6.000. Saya mensubstitusikan nilai Z dengan 2.000, dan kita bisa memperoleh nilai dari X, yaitu 8.000. Kemudian untuk variabel yang terakhir yaitu Y, kita bisa menggunakan persamaan dari paket 1 di sini, X plus Y plus Z sama dengan 13.000. Saya substitusikan nilai dari X dan Z yang telah kita temui. Nah, kemudian kita bisa dapatkan nilai dari Y yaitu 3.000. Sekarang kita telah menemukan nilai dari ketiga variabel X, Y, Z dengan X sama dengan 8.000, Y sama dengan 3.000, dan Z sama dengan 2.000. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari harga dari paket 4. Di sini kita sudah memiliki fungsi persamaan dari paket 4, yaitu 5X tambah 3Y tambah 4Z, karena di sini ditanya 5 buah buku, 3 buah pensil, dan 4 buah penghapus. Maka dari itu kita tinggal mensubstitusikan nilai dari ketiga variabel ini ke dalam persamaan. Maka dari itu di sini paket 4 bisa kita masukkan dan substitusi dengan 5 kali 8.000, tambah 3 kali 3.000, tambah 4 kali 2.000. Yang masing-masing menjadi 40.000 tambah 9.000 dan ditambah dengan 8.000. Di sini kita bisa mendapatkan hasil 57.000. Maka dari itu, untuk penyelesaian dari nomor 1 ini, kita bisa melakukan proses eliminasi dan lalu kita substitusikan ke dalam fungsi persamaan yang ditanya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan harga dari paket 4 yaitu seharga 57.000. Untuk soal yang kedua, seorang anak yang memiliki tinggi badan 160 cm ingin mengukur tinggi sebuah menara yang ada di sebuah taman yang luas dan tanahnya rata. Anak tersebut mengukurnya dengan cara melihat ujung menara bagian atas, dengan sudut elevasi 60 derajat dengan alat sederhana yang dibuatnya. Ia berjalan menuju menara tersebut sampai bagian bawahnya sebanyak 100 langkah dari ia berdiri saat melihat ujung atas menara. Jika jarak setiap langkah sama yaitu 80 cm, maka perkiraan tinggi menara tersebut adalah. Untuk penyelesaian nomor 2 ini, pertama saya menggambar skema dari soal ini. Di sini terdapat seorang anak yang melihat ujung menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Lalu dikatakan bahwa ia bisa berjalan sebanyak 100 langkah dan mencapai
bagian bawah dari menara ini. Dan di sini dibilang bahwa jika jarak setiap langkah sama yaitu 80 cm, maka kita bisa mendapatkan jaraknya yaitu 100 langkah dikali 80 cm, kita dapatkan 8000 cm yang saya konversikan menjadi 80 meter. Lalu patut diingat juga bahwa tinggi dari si anak ini berpengaruh karena dia melihat dari bagian mata. Maka itu saya membuat tinggi dari anak ini sebagai T2 dan T1 sebagai bagian tinggi dari sisa menara ini. Maka dari itu kita bisa menggunakan fungsi dari aturan tangan. Nah, di sini saya menggunakan tangan dari 60 derajat yang sama dengan depan per samping. Di sini T1 berperan sebagai yang bagian depan dari 60 derajat dan jarak langkah dari anak ini ke ujung bawah dari menara sebagai bagian samping. Maka dari itu kita bisa memperoleh tangan 60 derajat sama dengan T1 per 80. Nah, di sini tangan 60 derajat senilai dengan akar 3. Maka dari itu kita bisa mendapatkan T1 sama dengan 80 akar 3. Nah, di sini untuk nilai akar 3 saya buatkan sebagai 1,73. Setelah kita kalikan, maka kita memperoleh T1 sama dengan 138,4 meter. Lalu untuk T2-nya kita bisa cari dengan menggunakan tinggi dari si anak. Nah, di sini tinggi anak yaitu 160 cm. Kita konversikan juga menjadi 1,6 meter. Nah, untuk yang terakhirnya, kita mencari tinggi dari menara yang secara total. Nah, untuk menentukan tinggi menara, kita bisa menggunakan fungsi dengan T1 ditambah dengan T2. Maka itu kita bisa jumlahkan 138,4 meter dengan 1,6 meter, kita bisa memperoleh tinggi menara setinggi 140 meter. Maka itu untuk soal yang kedua ini kita menggunakan fungsi dari tangan untuk mendapatkan tinggi dari T1 ini. Untuk soal selanjutnya, ada kondisi di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan bantuan tunai untuk masyarakat yang terkena dampak dengan memberikan dana bantuan usaha kecil sebesar 2.600.000. Pak Anda adalah salah satu penerima dana bantuan yang menggunakan uang yang diterimanya untuk berjualan minuman segar, yaitu jus jeruk dalam kemasan botol ukuran 150 ml dan 250 ml. Untuk yang ukuran 150 ml per botol memerlukan biaya produksi 2.500 dan dijual seharga 4.000. Sedangkan untuk yang ukuran 250 ml per botolnya memerlukan biaya produksi sebesar 4.000 dan dijual dengan harga 6.000. Jika wadah untuk penyimpanan jus jeruk tersebut yang akan dijual mampu menyimpan paling banyak 800 botol, maka keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Anda apabila semua minuman yang habis terjual adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, maka yang pertama kita harus membuat fungsi persamaan dari informasi yang kita telah ketahui. Nah, di sini saya memisalkan X sebagai botol yang 150 ml dan Y sebagai botol 250 ml. Untuk yang pertama dan kedua, di sini saya memasukkan fungsi X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 karena yang pastinya untuk menjual suatu produk gak mungkin nilainya di bawah 0. Nah, setelah itu bisa dikatakan di sini bahwa maksimal menyimpan paling banyak 800 botol. Maka X plus Y kurang dari sama dengan 800. Nah, kemudian untuk fungsi yang keempat, di sini saya menggunakan biaya produksi dari masing-masing botol. Di sini untuk 150 ml ini membutuhkan biaya produksi 2.500, maka itu 2.500 X, dan untuk yang 250 ml seharga 4.000 biaya produksinya. Maka itu ditambah 4.000 Y dan kurang dari sama dengan 2.600.000. Nah, 2.600.000 ini merupakan dari dana bantuan yaitu sebagai modal. Dan kita bisa sederhanakan menjadi 5X tambah 8Y kurang dari sama dengan 5.200. Nah, di sini kita harus analisis juga dari soalnya yaitu mencari keuntungan maksimum. Maka dari itu di sini saya membuat fungsi dari untungnya yaitu Fx, Y sama dengan 1.500X tambah 2.000Y. Karena di sini untuk keuntungan dari botol 150 ml itu 4.000 dikurang 2.500 menjadi 1.500. Dan untuk yang botol 250 ml ini keuntungannya seharga 2.000. Nah, setelah itu kita kan udah punya 4 persamaan ini. Nah, pertidaksamaan. Nah, kemudian kita bisa membuat bagian dari DHP-nya. Di sini kita bisa mendapatkan ini untuk
fungsi pertidasamaan yang X tambah Y kurang dari sama dengan 800. Kita bisa dapatkan titik 0,800 dan 800,0. Nah, kemudian sama juga untuk fungsi pertidasamaan 5X tambah 8Y kurang dari sama dengan 5200. Nah, namun di sini untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, jika kurang jelas maka bisa kita coret di sini yang menandakan bahwa bagian ini bukan termasuk dari DHP. Nah, makanya DHP ini kita memiliki 3 titik, yaitu di sini, dan di sini. Nah, yang ini yang pasti udah mudah dan teman-teman tahu. Ini adalah titik 0,650 dan di sini adalah titik 800,0. Nah, yang masalah adalah titik yang di sini. Untuk titik tersebut kita bisa mencarinya dengan mengeliminasi dari kedua fungsi yang terlibat di sini, yaitu dari yang fungsi ketiga dan fungsi yang keempat. Maka itu kita eliminasi, tapi di sini karena koefisiennya belum sama, dan di sini saya bertujuan untuk mengeliminasi X, maka saya kalikan 5 dan kalikan 1. Maka itu kita bisa mendapatkan nilai Y, yaitu sama dengan 400. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari titik X-nya, kita bisa melakukan substitusi. Nah, di sini saya melakukan substitusi ke fungsi yang lebih mudah, yaitu X tambah Y sama dengan 800. Maka itu kita bisa memperoleh X sama dengan 400 juga. Nah, maka dari itu untuk titik dari yang di tengah ini, itu titiknya adalah 400,400. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 titik dari DHP, yaitu 0,650, 400,400, serta 800,0. Nah, maka dari sini langkah terakhir yang harus kita lakukan hanya tinggal memasukkan nilai dari titik-titik ini ke dalam fungsi untung yang telah kita cari tadi, yaitu fx, y sama dengan 1500x tambah 2000y. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, untuk titik yang pertama 0,650 kita substitusikan maka menjadi 0 tambah 2000 kali 650. Maka keuntungan dari yang fungsi pertama ini adalah 1.300.000. Kemudian untuk titik yang kedua, di sini f800,0 sama dengan 1500 kali 800 ditambah 0, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 1.200.000. Nah, untuk titik yang terakhir, dengan menggunakan fungsi f400,400 sama dengan 1500 kali 400 ditambah 2000 kali 400, kita bisa memperoleh keuntungan sebesar 1.400.000. Nah, di sini sesuai pertanyaannya, keuntungan maksimum yang bisa diperoleh itu kita harus cari dari ketiga fungsi ini, dari ketiga hasil dari untungnya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat keuntungan terbesar ada di fungsi ketiga, yaitu sebesar 1.400.000. Maka nilai ini nominal 1.400.000 ini merupakan keuntungan maksimum dari penjualan Pak Anda. Untuk selanjutnya, Pak Arman akan mudik dari tempat tinggal ke tempat kelahirannya mengikuti rute jalan seperti pada gambar berikut. Tempat kelahiran Pak Arman yaitu kota R dan kota tempat tinggalnya yaitu kota P. Nah, jika Pak Arman mengendari mobil dan mengikuti jalan yang tersedia mulai dari kota P ke kota R, kemudian kembali lagi ke tempat tinggalnya yaitu kota P dengan tidak mengikuti jalan yang sama saat berangkat, maka banyak kemungkinan rute jalur atau jalan yang bisa dilalui Pak Arman adalah, nah untuk step pertama untuk menyelesaikan ini kita harus cari dulu jumlah dari jalur dari setiap titik. Seperti di sini contohnya, yaitu dari P ke A ada sebanyak 3 jalur. Untuk P ke B ada 2 jalur. Lalu untuk dari titik A ke Q ada 2 jalur juga. Di sini untuk dari titik B ke titik Q hanya ada 1. Dan dari titik Q ke titik R ada 3. Nah, setelah itu untuk mempermudah penyelesaian dari soal ini, kita bisa membuat skema dari perjalanan Pak Arman ini melalui titik-titik apa saja. Nah, di sini karena ada aturan bahwa untuk kembali ke kota tempat tinggal ini tidak boleh melalui jalan yang sama, maka saya memperoleh 3 buah skema. Nah, di sini untuk yang pertama, kita bisa melalui dari titik P ke A, lalu ke Q, dan sampai di kota R, lalu kembali lagi melalui Q,
karena di sini ada 2 jalur, maka kita bisa kembali ke A lalu kembali ke P. Nah, untuk yang kedua, ada dari P ke A, lalu ke Q, sampai di R, kembali melalui Q, namun kali ini kita kembali melalui jalur B, dan kemudian kembali ke kota P. Nah, untuk yang terakhir atau ketiga, ini kita melalui dari titik P ke titik B, lalu ke titik Q, sampai di kota R, kembali melalui kota Q atau titik Q, kembali ke titik A, lalu kembali ke P. Namun di sini harus diingat, kenapa sih tidak ada P, B, Q, R, Q, B, P. Nah, itu alasannya adalah karena dari titik Q ke titik B hanya ada satu jalur. Maka jika ketika pergi sudah melalui jalur ini, tidak bisa kita melakukan perjalanan kembali melalui jalur ini lagi karena ada aturan ini. Nah, maka dari itu sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencari jumlah dari setiap jalur yang bisa kita lalui di setiap perjalanan ini. Nah, untuk yang pertama nih, bisa kita dapatkan dari P ke A masih utuh, yaitu 3. A ke Q masih utuh 2. Q ke R masih utuh 3. Nah, kemudian untuk kembalinya, karena tidak boleh yang sama, maka R ke Q hanya ada 2, karena satunya sudah dipakai. Q ke A juga hanya ada 1 tersisa. Dan A ke P sisa 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk rute yang kedua, kita bisa menggunakan dari P ke A masih utuh 3, A ke Q ada 2, Q ke R masih utuh 3, dan saat kembali R ke Q sama hanya 2, karena berkurang 1. Nah, sekarang Q ke B hanya ada satu jalur, lalu B ke P masih utuh 2, karena belum dilalui. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ada jalur dari P ke B ada 2, masih utuh. B ke Q hanya 1. Lalu ada Q ke R, masih ada 3. R kembali ke Q hanya ada 2. Q ke A masih utuh ada 2. Dan terakhir dari A ke P masih ada 3. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita kalikan angka-angka yang ada di tengah garis ini. Kita kalikan, maka kita bisa memperoleh nilai. Nah, kebetulan di sini nilai dari 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 ini senilai dengan 72. Dan di sini untuk yang jalur kedua dan jalur ketiga juga sama. Nah, maka dari itu, untuk menghitung dari total jalur yang bisa dilewati oleh Pak Arman ini, bisa kita tambahkan ketiga jumlah ini. Nah, maka itu kita bisa dapat nilainya, yaitu sebanyak 216 jalur yang bisa dilalui oleh Pak Arman yang mengikuti dengan aturan yang disebutkan dalam soal. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 72 tambah 72 tambah 72, hasilnya 216 jalur. Untuk soal selanjutnya, ditanya bahwa jika garis tersebut yang ada di gambar ditranslasi oleh 1-3 dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka garis tersebut menjadi. Nah, di sini langkah awalnya tentu kita harus cari dulu persamaan dari fungsi garis ini. Nah, di sini saya peroleh 6x tambah 2y sama dengan 12. Nah, karena di sini disebutkan bahwa pertamanya ditranslasi dulu oleh 1-3, maka langkah pertama kita adalah mentranslasi si garis ini. Nah, karena ditranslasi oleh 1-3, nah yang pertama ini x aksen, y aksen sama dengan x, y ditambah dengan matriks yang translasi ini, yaitu 1-3. Nah, x aksen, y aksen sama dengan x plus 1, y-3. Nah, di sini kita bisa ganti, jadi karena kita mau mensubstitusi ke garisnya, nah kita harus cari nilai x sama y-nya. Maka x sama dengan x aksen min 1, dan y sama dengan y aksen plus 3. Nah, si fungsi ini nanti kita substitusikan. Maka di sini 6 dikali x aksen min 1, yaitu nilai dari x, ditambah 2 dikali y aksen tambah 3, yaitu nilai dari y, ini sama dengan 12. Lalu kita kalikan jadi 6x aksen min 6 tambah 2y aksen tambah 6 sama dengan 12. Min 6 tambah 6 jadi 0. Maka hasil akhir dari translasi kita dapatkan persamaan garis 6x aksen tambah 2y aksen sama dengan 12. Nah, setelah itu
Setelah ditranslasi, kita masih ada dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat yang searah jarum jam. Nah, maka dari itu selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk yang ini. Nah, harus diingat bahwa untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka nilai dari tetanya ini adalah min 90 derajat. Nah, untuk matriks dari rotasi yaitu ini, cos theta min sin theta, dan cos theta. Nah, maka itu kita masukkan. Di sini karena ini merupakan proses selanjutnya yang kedua, maka saya masukkan x aksen-aksen dan y aksen-aksen. Yang sama dengan cos min 90 atau cos tetanya min 90 derajat, sin min 90 derajat, dan cos min 90 derajat dikalikan dengan x aksen, y aksen. Nah, setelah itu kita masukkan dapat x aksen-aksen, y aksen-aksen sama dengan matriksnya di sini menjadi 0, 1, min 1, 0. Nah, kemudian dikali juga dengan x aksen, y aksen. Nah, di sini yang kita peroleh adalah x aksen-aksen sama dengan y aksen, dan y aksen-aksennya sama dengan min x aksen. Kita ubah lagi, karena kita mau masukin ke persamaan yang tadi kita dapat dari translasi. Nah, maka kita ubah jadi y aksennya sama dengan x aksen-aksen, dan x aksennya ini sama dengan min y aksen-aksen. Nah, setelah itu kita masukkan lagi. Nah, di sini kita masukkan jadi 6 kali min y aksen-aksen ditambah 2 kali x aksen-aksen sama dengan 12. Maka min 6y aksen-aksen tambah 2x aksen-aksen sama dengan 12. Nah, di sini kita bisa dapat titik penyelesaiannya. Dimasukin aja untuk masing-masing, misalkan y-nya 0, maka si x-nya ini sama dengan 6, maka kita dapat titik 6,0. Lalu jika nilai x-nya dimasukkan 0, kita bisa mendapatkan y-nya senilai dengan min 2. Maka titiknya penyelesaiannya kita dapat 2 di sini, cukup ya. 0,-2 dan 6,0. Nah, jika dimasukkan ke dalam gambar di dalam grafik XY, maka kita dapat gambar seperti ini. Nah, di soal ini merupakan pilihan yang A. Untuk soal yang ke-6 atau yang terakhir, ini ada data yang disajikan dalam bentuk poligon. Nah, pertanyaannya adalah jika data tersebut disajikan dalam bentuk penyajian lain, maka yang sesuai adalah. Nah, untuk penyajian data seperti ini sebaiknya jangan ditebak-tebak. Maka dari itu saya pertama membuat tabel dari informasi dalam poligon. Nah, yang pasti banget adalah dari poligon ini kita memiliki nilai tengah. Nah, maka itu untuk tabel nilai tengah ini bisa diisi dengan mudah mengikuti angka-angka yang ada di sini. Nah, untuk skornya ini saya membuat rentang dari skornya. Nah, bisa dihitung dengan cara ini kan ada 21,5, 31,5 dan seterusnya dengan bedanya 10. Maka dari itu panjang dari setiap kelas ini juga pasti 10. Nah, 21,5 ini merupakan nilai tengah dari suatu kelas. Nah, cocok juga jika dihitung ini merupakan nilai tengah dari kelas 17 sampai 26. Dan jika dihitung panjang kelasnya juga benar, yaitu sebanyak 10. Kemudian untuk nilai frekuensinya ini disesuaikan dengan garis-garis yang ada dalam poligon ini. Seperti jika nilai tengahnya 21,5 ada 3, 31,5 ini ada 5, dan seterusnya. Nah, karena di dalam pilihan tidak hanya histogram, ada juga ogive, maka untuk berjaga-jaga kita harus mencari tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ini caranya dengan mengurangi 0,5 dari angka pertama dalam kelas tersebut. Dan ini juga bisa menjadi TAK atau tepi atas kelas untuk kelas yang sebelumnya. Untuk memudahkan proses penentuan jawaban yang benar, maka di sini saya sajikan pilihan yang ada di dalam soal. Nah, untuk memudahkan kita menentukan juga, ini ada aturan untuk yang berlaku dalam soal ini ya. Jadi yang pertama ini untuk histogram dan poligon ini sama, jadi dia menggunakan nilai tengah untuk angka-angka yang terdapat pada sumbu X. Nah, kemudian untuk pada angka di atas balok ini atau yang pada sumbu Y ini menggunakan yang namanya frekuensi. Nah, tapi di sini juga ada pilihan dari C, D, E ini merupakan ogive. Nah, untuk ogive ini nilai di sumbu X ini menggunakan TBK, tepi bawah kelas ataupun tepi atas kelas. Nah, dan yang di sumbu Y ini angkanya bukan frekuensi, tapi dia frekuensi kumulatif. Nah, itu ada bedanya.
Nah, maka itu kita sekarang coba untuk menyingkirkan jawaban yang pasti udah salah gitu. Nah, kita mulai dari pilihan yang A. Di sini kita bisa lihat ada 21,5. Nah, 21,5 ini kan dari data yang tadi itu merupakan nilai tengah dari kelas yang pertama. Jadi, pilihan A ini masih bisa termasuk benar. Nah, jadi ini masih bisa kita simpan. Kemudian kita lihat dari yang B. Di sini untuk kelas pertama nilai tengahnya ini karena histogram harus pakai nilai tengah. Ini nilainya adalah 26,5. Nah, ini harusnya salah karena 26,5 ini merupakan tepi bawah kelas dari kelas yang pertama. Maka itu kita bisa coret pilihan B karena ini udah pasti salah. Nah, sekarang kita udah masuk ke yang OGIF. Nah, OGIF ini pasti beda ya mau harus histogram dan poligon. Nah, kita lihat dari yang di sumbu X, ini yang pertamanya ini adalah 21,5. Nah, 21,5 ini tadi merupakan nilai tengah dari kelas yang pertama. Nah, maka itu kita harus yang juga bahwa yang ini tuh salah karena OGIF menggunakan TBK. Nah, jadi ini kita bisa coret juga. Kemudian untuk yang selanjutnya, pilihan yang D. Nah, untuk pilihan yang D ini bisa kita lihat di angka pertama ini 16,5. Nah, ini juga salah karena 16,5 ini itu harusnya untuk yang di 0 karena dia belum termasuk. TBK-nya ini ada 26,5. Jadi harusnya yang 3 ini tuh 26,5. Nah, maka itu kita harus bilang juga bahwa yang pilihan D juga salah. Nah, untuk yang terakhir kita bisa lihat yang di E. Nah, ini awalnya sudah benar 16,5 dan 26,5 sebagai TBK-nya ini sudah benar di angka 3. Nah, di sini juga frekuensi kumulatifnya sudah benar. Jadi di sini kalau bisa saya simpulkan yang benar ini sebenarnya ada dua jawaban. Untuk histogram yang A ini juga benar dan untuk OGIF yang E ini juga benar. Nah, jadi data yang bisa kita ambil yang sama dengan poligon tadi di soal adalah pilihan yang E, A, dan E. Nah, jadi itu saja untuk penyelesaian yang nomor 6. Demikian pembahasan soal-soal matematika sederhana dari saya. Saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian, terima kasih.